Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rai Setiawati tentunya menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Dan sore hari ini kita akan membahas topik menjaga lanjut usia tetap sehat jiwa. Ya, karena itu di studio kita juga sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Prof. Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK yang sekaligus juga merupakan Direktur Suryani Institute. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Prof sore hari ini, Prof? Baik. Baik ya, Prof ya. Iya, dan selanjutnya juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, ada Dr. Cokordo Bagus Jaya Lesmana, SPKJ. Om Swastiastu, Dr. Cok. Baik, bagaimana kabarnya Dok sore hari ini? Sehat ya, Dok ya. Iya, baik. Dan pemirsa Bali TV seperti biasa juga di topik kita kali ini menjaga lanjut usia tetap sehat jiwa. Nanti bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi, Anda bisa bergabung bersama kami di segmen ketiga dan juga di segmen terakhir melalui line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan langsung mengawali dialog kita sore hari ini. Sudah ada dua narasumber yang tentunya akan memberikan banyak sekali pengetahuan seputar menjaga lanjut usia tetap sehat jiwa. Mungkin saya awali yang pertama dengan Prof terlebih dahulu nih, yang paling dekat posisinya dengan saya, ladies first. Ya, baik Prof, ini kan menarik sekali. Jadi menjaga lanjut usia tetap sehat jiwa. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk menjaga kesehatan jiwa lansia itu, Prof? Seperti apa? Dalam masa pandemi ini semua orang takut. Orang tua pun juga takut, cemas, tegang. Dan karena itulah kami berharap bisakah melihat masa pandemi ini bukan sebagai kengerian, bencana dan lain-lainnya, tetapi ini ujian buat kita. Mampukah kita mengatasi masalah ini? Dan dalam menjaga ini yang perlu dilakukan adalah mau menerima apa yang terjadi sekarang ini bukan musibah, tapi perlu pembelajaran bagaimana saya bisa tenang dalam menghadapi situasi ini. Dan kalau sudah tenang, tentu akan berpikir apa yang perlu saya lakukan. Dan jangan mengatakan saya sudah tua, berhenti. Dan kami berharap siapapun berhentilah mengatakan saya sudah tua, karena kalau sudah ngomong saya sudah tua pasti melorot. Sebut saja umur berapa. Seperti saya akan katakan berapa umur ibu? 77 tahun mau ke 78. Ya kan bangga kita. Iya. Nah, jadi karena itu saya minta Bapak dan Ibu jangan malu menyebutkan umur berapa, tapi tunjukkan kita tetap bisa mengikuti keadaan seperti sekarang ini. Dalam menerima keadaan ini, bisakah kita melihat bahwa mungkin Tuhan menyuruh kita melihat apa yang terjadi di rumah kita? Sebab sebelum pandemi kita sibuk. Seperti gerakan lanjut usia, kami ajak semua untuk menari, menyanyi, bergembira, ketemu ke sana ke sini. Tapi sekarang bisakah hal itu dilakukan di rumah? Ajak cucu-cucunya untuk menari, menyanyi, atau ajak menantu dan anak untuk ngobrol. Nah, saya kira kalau kita mau melihat positifnya, banyak hal yang bisa dilakukan dan kita akan bisa membuat diri kita makin segar, makin ingin melakukan sesuatu yang lebih dari yang biasa. Baik, ternyata sederhana sekali ya Prof ya, berawal dari kita tentunya mengakui berapa usia kita dan tentunya tidak merasa tua, dan juga memulai dengan banyak-banyak mengobrol ya Prof ya. Ya baik, nanti kita juga lanjutkan dengan Dr. Cok, kira-kira pandangan dari Dr. Cok seperti apa. Tapi pemirsa Bali TV harus sabar terlebih dahulu karena kita akan jeda, tetaplah bersama kami. Ya baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita sudah memasuki segmen kedua dan tentunya masih bersama dua narasumber kita, ada Prof Suryani dan juga ada Dr. Cok Bagus. Nah, tadi di awal Prof Suryani sudah menjelaskan sekilas bagaimana menjaga kesehatan jiwa lansia. Nah, sekarang saya lanjutkan ke Dr. Cok Bagus. Kalau dari persepsi Dr. Cok Bagus ini seperti apa, Dok? Ya,
Kalau saya selaku generasi muda lah, Iya. kan beda jauh sih. Beda generasi dari, ya, Dok. dari warna rambut sudah beda ya. Tapi sekarang rambut itu sudah nggak jadi masalah lagi ya, Dok ya. Ya, kalau saya dari generasi muda melihat memang secara budaya kita selalu diajarkan bahwa bagaimana harus hormat kepada orang tua, kemudian setelah mereka menjadi lanjut usia tentu penghormatannya harusnya bisa lebih. Tetapi dari sudut kesehatan kami melihat memang lanjut usia itu akan mengalami penurunan baik secara fungsi fisik maupun mental. Sehingga harus ada semacam perhatian ekstra untuk mereka agar tidak mudah atau rentan mengalami yang namanya penyakit. Karena memang sudah dikatakan kalau mereka sudah berusia di atas 60 tahun ke atas, biasanya akan memiliki lebih dari satu penyakit kronis. Nah, entah itu fisik maupun mental. Iya. Untuk sudut mental sendiri atau jiwa ini, kami lebih menekankan agar tidak sampai mengalami yang namanya seperti tadi Prof katakan depresi atau kecemasan itu. Karena kalau sudah lanjut usia mengalami depresi, kesedihan yang berkepanjangan, maka akan cepat terjadi kematian sel di otak dan akan memudahkan mereka mengalami yang namanya pikun atau Alzheimer yang sekarang banyak dikenal. Nah, pikun ini dulu kan dianggap normal, orang tua wajar pikun, memang sakitnya orang tua. Tetapi sekarang kalau orang mengalami pikun itu harus kita cegah kalau bisa dan harus kita tangani karena itu adalah suatu gangguan. Agar tidak sampai mengalami pikun, kan kasihan ya. Usia harapan hidup sekarang tambah panjang. Bali dulu mungkin 50-an, 60-an, tapi sekarang sudah 73 usia harapan hidup orang Bali. Artinya kita akan memiliki usia yang cukup panjang untuk dinikmati. Apalagi kalau dilihat dari orang selaku ASN yang umur 58 sudah pensiun. Jadi 58 ke 73 itu cukup lama waktu yang harus mereka pikirkan. Apakah akan menjadi laskar tidak berguna atau justru menganggap ini tugas kami masih sama dengan generasi-generasi lain yang memang punya kewajiban untuk membuat bangsa ini tetap berjalan. Karena kalau tidak, mereka berada dalam kesendiriannya, kemudian meratapi apa yang dihadapi, maka lambat laun kita akan memiliki beban yang luar biasa. Karena sekarang saja angka persentase orang lanjut usia di Bali sudah mendekati 11%. Jadi dengan 4,5 juta penduduk itu sekitar hampir 500.000 orang lanjut usia yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, ini kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, maka akan menjadi beban. Pemerintah saat ini baru fokus untuk membuat panti saja. Menempatkan mereka yang tidak ada yang mengurus, yang terlantar, yang sakit, itu di panti. Sementara secara budaya itu kan sama dengan membuat anak kita punya karma yang tidak baik, ya, durhaka. Kita dilahirkan, tetapi setelah mereka tua kok dikirim ke panti. Dan kita juga punya sistem Banjar yang harusnya Banjar juga bertanggung jawab. Ini anggota dari Banjar yang mau tidak mau harus diperhatikan juga. Tetapi sekarang kita lihat justru banyak Banjar-Banjar itu karena mungkin yang memimpin muda-muda ya, tuntutan ekonomi dan sebagainya, Banjar berubah fungsi. Yang biasanya satu lantai, ya, sekarang jadi 2 lantai. Yang lantai pertama dipakai untuk tempat usaha, Banjarnya sendiri untuk beraktivitas warganya di lantai 2. Nah, bisa dibayangkan lanjut usia kalau mau ke Banjar naik ke lantai 2 kan kasihan ya. Artinya tidak elderly friendly lah, tidak nyaman buat lanjut usia. Tetapi ya ini ya kenyataan yang harus kita lihat. Mungkin orang berpikir ya orang kalau sudah tua ya di rumah aja lah, nggak usah ke Banjar. Tetapi dari sudut kesehatan kami melihat bahwa kalau orang lanjut usia diberhentikan tiba-tiba dari aktivitasnya, itu justru akan membuat mereka mudah untuk jatuh ke kondisi sakit. Baik, jadi seharusnya jangan mendadak spontanitas seperti itu diberhentikan ya dok ya, karena kan maksudnya itu adalah untuk mengurangi beberapa kegiatan supaya tidak kecapean, tapi justru itu salah ya dok ya. Mereka harus tetap aktif. Iya, tetap aktif. Karena kalau tidak ya seperti tadi, kan usianya cukup panjang sampai 73 harapan hidup, tetapi lifespan manusia itu bisa sampai lebih dari 120 tahun.
Jadi itu perlu dipikirkan, jangan berpikir besok mereka juga sudah tidak ada. Iya, jadi harus yang positive thinking terus ya. Betul. Baik, Maka bagaimana dari itu, dengan sehat jiwa itu penting buat lanjut baik, usia. semuanya itu komplit satu paket ya. Baik, dengan Prof sendiri, Prof, ini kan sudah mencapai di usia di angka 7 ya, Prof. Ya, ini luar biasa sekali ya, Prof. Bonus ya. loh, Nah, dari usia harapan hidup bonus itu loh. luar biasa sekali ini, Prof. Ini bisa menjadi contoh ya, Prof. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Cok Bagus itu kan sangat benar sekali ya, Prof. Ya. Nah, Prof sendiri apakah memang sudah sama seperti yang dikatakan oleh Prof, menerapkan hal seperti itu, yaitu tetap merasa muda kita dan tentunya tetap untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, Prof? Ya, permulaan saya justru memikirkan waktu muda itu melihat banyak orang tua yang tidak ada mengurus. Iya. Dan mereka selalu mengatakan, katanya saya punya anak, tapi merasa tidak punya anak. Tidak ada yang mau mengurus mereka. Tua, benar-benar tua. Pakaiannya kumel, kemudian tidak bisa ngomong, duduk saja padahal baru berumur 56 tahun, 60 tahun. Sehingga waktu itu kami memikirkan, mereka ini tetap bisa kok digunakan. Asal kita mau memberikan kesempatan dan menganggap mereka tidak tua. Iya. Nah, pada saat itulah saya mulai membuat gerakan lanjut usia dengan mendirikan Yayasan Werda Sejahtera Bali. Bagaimana orang tua itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat seperti yang lainnya. Sehingga pertama yang kami ajarkan, jangan sebut diri tua, katakan umur berapa Anda. Yang kedua, berani menggunakan warna yang Anda sukai. Dulu saya melihat orang tua pasti baju hitam, ungu, abu-abu, sehingga wajahnya makin tua. Batik tua. Ya, akhirnya saya kalau memang senang warna merah, gunakan warna merah. Pakai lipstick, silakan semuanya. Ya, Suryani sih bisa ngomong demikian, cobalah Bu. Dan sekarang saya coba, saya sudah tua, saya tetap pakai lipstick, berias dan sebagainya. Orang akan melihat saya tua karena rambutnya, tapi tetap saya bisa bersaing dengan mereka yang muda-muda dalam segala hal. Karena menganggap bahwa kita perlu bersaing. Tanpa merasa bersaing dengan mereka, dia bisa, kenapa saya tidak bisa, tentu kita akan menangisi ketuaan ini. Iya, setuju sekali itu. Dan yang lainnya yang perlu adalah, maukah kita menggerakkan tubuh ini? Dulu mereka dari Yayasan Werda Sejahtera Bali diberikan tempat di DPR untuk senam, tapi masa COVID ini di mana-mana mereka dilarang, mulailah tampak ketuaan mereka. Nah, sekarang saya berharap pemerintah berikanlah mereka lanjut usia tempat. Karena tidak ada tempat perda untuk lanjut usia sudah ada, tapi tempat untuk orang tua untuk bergembira, berbahagia dengan dirinya sajalah, dengan sesama usia tidak ada. Nah, bisakah tempat ini kalau sementara belum bisa membangun, berikan tempat-tempat yang ada untuk lanjut usia, kumpul barang 20-30 orang jarak jauh, tetapi berikan mereka menari, menyanyi, bergembira, memakai pakaian yang dia sukai. Kalau di rumah kan terus itu saja. Kalau ganti-ganti nanti anaknya marah, menantunya marah. Nah, kalau dia dengan alasan saya mau ketemu teman, berias dan sebagainya, kan senang. Seperti saya sekarang diundang ke sini, saya berias, tidak ada yang komplain. Dan untung ada menantu yang mau menghiasi. Itu gunanya punya menantu. Iya, baik. Wah, luar biasa sekali nih, Prof ya. Dan ini tentunya Dok, apa yang sudah disampaikan oleh Prof Suryani ini memang merupakan perhatian kita bersama. Kalau biasanya kita melihat memang banyak orang tua yang sudah lanjut usia, kita lebih memilih di rumah aja, Ibu, di rumah aja, Bapak ya. Soalnya takut nanti kalau misalnya kecapean atau kelelahan atau apa. Nah, itu kan yang dari faktor fisiknya ya, Dok ya. Kalau dari kesehatan mental sendiri, Dok, biasanya faktor apa yang biasanya memicu dari kesehatan untuk yang lanjut usia ini, Dok? Jadi biasanya dimulai seperti tadi dengan membatasi ruang gerak mereka, akan ada perasaan, wah, saya tidak berguna. Saya tidak punya kemampuan seperti yang dikatakan karena tidak boleh beraktivitas. Jadi pola pikir itu tanpa disadari oleh anaknya dan maupun oleh orang tua ini akan membuat mereka jatuh ke dalam kondisi depresi. Ya, syukur-syukur masih punya teman yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak ke bercerita, bersenda gurau. Tetapi kan banyak lanjut usia kemudian akhirnya mulai menghitung, ini teman saya sudah mati, teman saya ini sudah mati. Punya list akhirnya,
siapa-siapa yang sudah meninggal. Sampai akhirnya berpikir kapan saya akan meninggal. Baik. Nah, kita kan tidak ingin membuat lanjut usia itu meratapi kapan Tuhan akan memanggilnya. Tetapi kita ingin membuat lanjut usia itu tua, berguna, bahagia, dan sejahtera. Sehingga di masa tuanya ini memang punya nilai yang boleh dikatakan bagi bangsa dan negara ini suatu yang berbeda dibandingkan generasi yang lain. Dan kita kan selalu mengatakan kebijaksanaan itu datang dari para lanjut usia karena mereka punya pengalaman makan asam garam kehidupan. Iya. Nah, tetapi ketika sudah memasuki lanjut usia, kita justru mengesampingkan mereka, tidak menganggap mereka ada. Nah, kan bertolak belakang. Nah, ini yang membuat konflik mungkin kemudian dalam diri lanjut usia. Ya sudahlah, mungkin saya memang laskar yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya karena orang tidak menganggap saya ada. Tapi dari apa yang dianjurkan oleh Prof. Suryani tadi untuk membangkitkan semangat lanjut usia, bahwa kita punya nilai, kita punya harga yang perlu diperhatikan oleh setiap orang, dan kita punya tugas untuk membuat generasi ini melihat bahwa ada nilai-nilai yang perlu dibawa, kemudian jangan sampai hilang ya, budaya yang misalnya seperti tadi menghargai orang tua, kemudian orang tua juga punya tanggung jawab untuk anak dan cucunya. Nah, ini tentu akan membuat masyarakat kita melihat lanjut usia itu tidak hanya sebelah mata, kan ada yang namanya sekepeng-lingsir. Iya. Sehingga di sana misalnya kita meminta apa yang menjadi pengetahuan mereka, apa yang menjadi pengalaman mereka sebelumnya. Seperti kasus waktu Gunung Agung kemarin kan, orang bertanya, dulu tahun 60 gimana? Apa yang terjadi? Kan nggak mungkin tanya sama anak-anak, pasti tanya sama yang tua. Iya. Dan yang tua bilang, oh dulu harus ada linuh dulu, bentar, menggejeran bumi, baru mengungsi. Iya. Nah, sekarang tidak ada menggejerannya, yang ada bau belerang. Nah, di sana juga kita akhirnya belajar, sehingga perlu akhirnya bisa mengungsi tanpa harus dipaksa orang-orang. Nah, saya rasa banyak pengalaman dari lanjut usia yang bisa menjadi suatu hal yang bernilai, agar tidak membuat mereka mudah jatuh ke kondisi tidak sehat jiwa. Iya, baik, setuju sekali dok ya. Nah, dari Prof. Suryani sendiri, dari cara Prof ya, yang tentunya memang sudah mengalami sendiri ya Prof ya, sampai di usia 73 ya Prof ya? 77. Oh, itu saja saya sampai salah ini ya Prof ya, 77 malah ya Prof Berarti ya. lebih muda ya? Lebih muda Prof ya, 77 ya. Prof, ini bagaimana nih caranya sendiri Prof untuk mengatasi permasalahan jiwa pada lansia? Kalau dari Dr. Gus itu kan mungkin melihat langsung ya, kalau misalnya dari Prof. Suryani kan mengalami langsung, pasti ada perbedaan, Prof. Ya, saya mengajarkan pada mereka sebelum saya tua, mengajarkan pada mereka, maukah mereka bergaul dengan anak, dengan menantu, kemudian dengan cucu, jangan merasa saya paling tahu. Dan banyak yang kami berikan pada orang lanjut usia, tetapi setelah saya tua, saya mencoba mempraktekkan ini. Jadi kebanyakan kami melihat dalam kasus bahwa setelah tua mereka ditinggalkan atau diajak di sana tetapi tidak diperhatikan. Anak ya, anak dengan menantu dengan cucunya, kemudian dia sendiri orang tua dibiarkan. Nah, bisakah kalau di dalam satu rumah orang tua, ya memang orang tua dia masih aktif dan sebagainya, tetapi sebagai anak nanti dia juga akan tua. Maukah mengajarkan pada anaknya sendiri harus hormat pada orang tua, bagaimana caranya ngobrol, bagaimana caranya menyapa dan sebagainya, itu perlu diajarkan sehingga nanti ini merupakan tata krama dari masyarakat kita. Dahulu ini sangat kuat, tapi sekarang anak-anak muda sekarang menganggap ini tidak perlu, tidak ada. Jadi neneknya pergi dibiarkan, tidak ditanya, atau dia pergi juga tidak mau pamit dan sebagainya. Nah, bisakah tata krama yang sederhana sekali bisa dilakukan? Dan kemudian misalnya waktu makan bisa tidak bersama-sama diajak ngobrol, walaupun dia tua tetap juga bisa sebagai keluarga bercerita dan sebagainya. Iya, baik. Jadi sebenarnya harusnya keluarga itu bersyukur karena bisa ada mungkin 3-4 generasi dalam satu rumah ya. Jadi bisa terjadi komunikasi yang unik. Karena kan banyak sekarang kita lihat justru banyak lanjut usia itu hidup dalam kesendirian. Anaknya mencari kerja keluar dari tempat tinggalnya, tidak di desa itu lagi.
Nah, syukur-syukur hanya masih dalam satu pulau di Bali, tapi banyak yang keluar pulau, bahkan keluar negeri untuk mencari peruntungan, sehingga lanjut usia ini hidup dalam kesendiriannya. Dan sudah terjadi beberapa kali kasus lanjut usia meninggal tanpa ada yang tahu, ya, di rumahnya tanpa ada yang tahu. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian. Di tengah tadi Prof mengatakan bisa dalam satu rumah itu ada 2-3 generasi, bisa saling mengajarkan, transfer of knowledge lah, bagaimana bertata krama, menghormati para lanjut usia. Nah, tapi kan ada juga yang merasa meskipun sudah satu rumah 2-3 generasi menganggap beban. Ngapain sih mesti ngurusin lanjut usia yang cerewet katanya. Dan ini juga bau, kita sebagainya kan itu. Kita lihat karena tahun 70-an KB itu ketat sekali. Jadi kalau orang Bali punya anak lebih dari 2, kena hukum banjar. Sekarang saya melihat sebagian besar keluarga di Bali ini sendirian orang tua. Atau kalaupun ada anaknya, juga anaknya tidak punya anak. Dan akhirnya ya 2 sendirian, anaknya sibuk dengan dirinya dan tidak terurus. Sekarang baru kita merasakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah melarang orang Bali punya anak lebih dari 2, harus 2. Kalau lebih dari 2 kena hukum banjar. Yang kedua, terjadi pemaksaan untuk menggugurkan dan sebagainya. Kita bisa merasakan sekarang suasana rumah di orang Bali ini kebanyakan sepi. Saya ke desa-desa masuk di mana anaknya sedang ke kapal pesiar bekerja, punya anak 1 saja ke kapal pesiar. Ya, apalagi yang lebih banyak. Nah, kalau kita pakai konsep zaman dahulu, anak tetap diajarkan bagaimana bekerja, bagaimana hormat pada orang tua, bagaimana bergaul dan sebagainya, tentu tidak akan masalah. Pasti orang terkejut melihat saya karena saya punya anak 6, semuanya laki-laki, dan kemudian punya cucu sekarang 28, meninggal 5, jadi 23. Adakah sekarang orang Bali yang punya anak seperti sekian? Jarang, Prof, ya. Nah, jadi sekarang pikirkanlah, kalau kita ingin mempertahankan budaya Bali, dan Bali ini tempat kita, leluhur kita sudah memberikan tempat kita isi, maka mulailah. Jangan berpikir anak itu beban. Justru dengan banyak anak, kita akan mempermudah situasi kita di waktu tua, asal waktu kecil kita beri pendidikan bahwa anak itu harus hormat pada ibu bapaknya, dengan kakek neneknya dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak punya anak banyak, kan ada banjar. Sebenarnya itu merupakan komponen komunitas terkecil ya di bawah desa yang punya peran juga untuk bertanggung jawab dengan warganya. Jangan sampai ketika lanjut usia kemudian tidak punya anak, kemudian sudah tidak bisa lagi ngayah ke banjar, ditinggalkan begitu saja. Nah, ini kan tanggung jawab banjar tidak ada, dan akhirnya dikirim ke panti jompo. Ya, yang senang ya dinas sosial karena ada proyek. Tapi kita sebagai warga Bali yang notabene punya budaya untuk menjaga lanjut usia kita, akan melahirkan anak-anak yang durhaka tentunya karena tidak mau bertanggung jawab kepada warga lanjut usianya sendiri. Iya, baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini kan dari tadi dokter juga sempat menjelaskan kepada pemirsa Bali TV ya, bahwasanya itu tidak salah kalau kita tinggal bersama dengan beda generasi, 3-4 generasi pun tidak masalah, Dok, ya. Nah, tapi biasanya kalau kita dalam satu rumah bersama dengan beda generasi, biasanya pasti timbul permasalahan seperti beda pendapat, Dok, ya. Karena komunikasi. Iya, nanti solusinya dijelaskan ya bersama dokter dan juga Prof Suryani. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita sudah memasuki di segmen ketiga, dan bagi Anda yang ingin ikut untuk berpartisipasi, ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita, langsung saja Anda bisa menghubungi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dengan topik kita sore hari ini, menjaga lanjut usia tetap sehat jiwa. Baik, tadi karena jeda iklan sempat terpotong, Dok, ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Dok, nah bagaimana caranya kiat-kiat kita untuk menjaga
kita supaya tetap damai, rukun-rukun, tinggal satu rumah dengan yang berbeda generasi. Seperti yang dokter sampaikan tadi, harus komunikasi. Betul. Nah, selain itu bagaimana lagi dok caranya? Ya, ini komunikasinya krusial ya. Karena kita sekarang juga bergerak ke zaman yang boleh dikatakan kemajuan teknologi. Generasi yang kita hadapi juga tidak seperti dulu dari generasi baby boomers angkatan 40-an, zaman kemerdekaan ke generasi X itu cukup makan waktu 30 tahunan. Tapi sekarang dalam kurun waktu 2-3 tahun sudah berubah generasi karena kemajuan teknologi ini. Sehingga di satu rumah itu ketika ada 2-3 generasi, komunikasinya akan menjadi sangat berbeda. Ya, yang lama mungkin angkatannya Prof. Suryani minta komunikasinya tatap muka. Iya, baik. Kita tahan dulu, Prof. Sudah ada penelpon yang masuk. Om Swastiastu, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Nggih, selamat sore Pak Ketut di Tampak Siring. Silakan Pak Ketut pertanyaannya. Ya, kalau memang usia tua itu tanpa punya anak, ini saya judulnya karena saya senang. Tapi yang disebut KB itu dulu bagi yang orang yang tidak punya anak itu saya lihat kebanyakan kekewaan. Bagi yang punya anak banyak itu kebanyakan senang, ada ngasih uang, ada ngasih ini itu. Yang tidak punya anak itu, aduh itu susah hidupnya. Tapi kalau sekarang ini sudah bagus, saya dengar ini bisa catur sana seperti ya sesuai dengan aturan Desta Bali. Tanya itu kabarin nih kajian sehingga anak-anak aja kayak wah. Ya pertama nih kalau kementeriannya dia kementerian dan nyarangin ibu-ibu narasumber kilang langkung Singapura. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketut sudah bergabung bersama kami dari Tampak Siring. Siapa ingin menanggapi Prof-nya atau mungkin Dokter Cho? Prof banyak memang dan sering memandangkan anti KB dulu Prof ya. Sampai punya anak 6 Prof. Iya. Kalau Prof lihat, karena memang saya rasa juga ketika tadi Pak Ketut menyatakan punya anak hanya 1-2 dibandingkan dengan yang anak banyak, sekarang ini semakin terasa karena dengan banyak anak ada yang mengunjungi, ada yang memberikan bantuan, makan, minimal ngajak ngobrol lah. Tapi ketika anak 1-2 kemudian Pergi kerja semua di luar, nah itu sama siapa mereka? Iya, itu yang biasanya membuat dilema. Betul, ya dok ya. Iya, kita sudah masuk penelpon lagi. Om Swastiastu, selamat sore. Ini Om Swastiastu, Bu Dokter sama Pak Dokter nih. Iya, selamat sore dari Sri Empu di Tabanan. Silakan Bapak. Sapuniki Bu Dokter, umur titiang mungkin 70 tahun. Nah mungkin yang dados sulingi bulan Februari sane wau niki yang diserang COVID. Risk of nama 12 hari ring rumah sakit. Tadi setelah yang keluar dari rumah sakit, kok emosi tiang ini rasanya meningkat iki Bu Suryani. Napi wenten hubungan penyakit COVID itu dengan peningkatan emosional. Nah, gihamun iku dungo matur sukma. Inggih, matur semua sampun bergabung. Sebelum kita ke Sri Empu dilanjutkan, mungkin yang dari Pak Ketut nih kan dilanjutkan terlebih dahulu, apalagi yang ingin disampaikan dokter untuk Pak Ketut di Tampak Siring. Ya, kami bersyukur memang pemerintah sudah mengubah kebijakan ya. Karena dulu saya dengar juga dari Prof bagaimana hukum Banjar itu sangat memberatkan. Hukum terberat buat masyarakat Bali memang hukum Banjar, karena itu adalah komponen masyarakat terkecil yang salah satunya yang paling memberatkan adalah kalau diberikan sanksi sosial berupa sepeang. Tidak diajak bicara dan tidak boleh mengikuti aktivitas di Banjar. Sebagai makhluk sosial, ketika kita diisolasi dan dikeluarkan dari kelompok kita, maka mau tidak mau orang itu akan mengalami suatu kondisi kesendirian dan lambat laun
akan mati dengan sendirinya. Jadi luar biasa memang pelajaran dari budaya Bali ini untuk membuat masyarakatnya tetap menjaga yang namanya kebersamaan. Tetapi di sisi lain justru ini dimanfaatkan kemudian oleh pemerintah dengan menjalankan program KB tadi, melakukan hukum banjar kalau punya anak lebih dari 2. Jadi saya rasa ini ada karma pala yang luar biasa diberikan kepada masyarakat kita yang perlu dirubah. Jadi bersyukur Bapak Gubernur sekarang sudah memberikan kita untuk memperbaiki karma kita, punya anak minimal 4. Tetapi kedepannya tentu ini perlu dijaga terus, tidak hanya jumlah, tetapi juga kualitasnya tentunya. Pemerintah juga harus memperhatikan, sudah punya anak 4 tapi tidak ada support. Akhirnya secara ekonomi, apalagi sekarang dengan kondisi ini, COVID, mereka menjadi beban juga. Harusnya ini juga diperhatikan, 3 anak 4, apa perhatian lebih dari pemerintah bagi mereka yang mau punya anak 4. Di Singapura itu kan dibayar untuk mau punya anak. Ya, di kita syukur-syukur kita suka rela mau punya anak. Betul. Di Jepang juga dibayar orang mau hamil dan punya anak. Nah, jadi apakah kita mau menunggu seperti Singapura atau Jepang, ataukah kita mulai sekarang memberikan perhatian ekstra buat mereka-mereka yang sudah berani dan melahirkan anak lebih dari 2 itu. Semoga saja nanti akan ada jalan keluarnya ya Dok, ya seperti yang kita inginkan. Ya baik, dari Prof. Suryani sendiri, Prof, silakan untuk ditanggapi dari Bapak Sri Empu usia 70 tahun. Ini yang sempat bercerita waktu ini kan sempat terkena virus COVID. Dan akhirnya setelah pulang dari dirawat itu merasa sering emosi, Prof. Ya, waktu diserang COVID, Bapak pasti cemas, tegang, bingung. Dan kemudian dirawat di rumah sakit juga merasakan hal tersebut. Dan akhirnya sekarang setelah di rumah, COVID-nya sudah hilang, tapi rasa cemas, takut, bingung itu akan muncul, dan inilah yang membuat marah. Untuk menghindari hal tersebut, bisakah Bapak meditasikah atau duduk, apakah di depan merajan atau di kamar, kemudian rasakan marah, cemas, tegang, dan teriakkan semuanya itu, dan setelah itu mohon pada Tuhan berikan saya ke jalan terang sehingga kebahagiaan hidup terasa. Cemas itu harus dikeluarkan, kalau tidak ya seperti tadi Bapak itu mudah marah, dan kalau tetap tidak mampu, lebih bagus datang konsul ke psikiater untuk diberikan obat. Buat psikiater yang senang memberikan obat, tetapi buat psikiater yang lebih senang seperti saya, lebih memberikan untuk dia berani menghadapi tantangan, tentu saya akan ajarkan meditasi atau teriak untuk melepaskan beban tersebut. Kalau tidak, maka Bapak akan terus marah-marah, membuat situasi di rumah tidak nyaman lagi. Iya, baik. Dan seperti tadi yang permulaan waktu membuat anak itu, karena kita merasakan bagaimana di Bali ini tidak ada anak sekarang, dan banyak orang diajarkan untuk menggugurkan seakan-akan roh itu tidak ada artinya. Maka perlu sekarang diberikan pendidikan kalau ingin melahirkan anak-anak berkualitas, dan waktu kita tua ini tetap berani menghadapi tantangannya, maka perlulah anak-anak muda diajarkan kapan dia harus melakukan hubungan seksual. Usahakan anak-anak dididik sejak kecil, hubungan seksual hanya boleh dilakukan setelah menikah. Dan yang kedua, bagaimana tahu punya anak laki atau mau punya anak perempuan, dan kalau ingin punya anak yang bisa berhasil dan berani menghadapi tantangan, justru jaraknya dibuat lebih dekat, 1 tahun atau 2 tahun, sehingga waktu kecil dia belajar berkelahi, belajar menghadapi tantangan, belajar bagaimana menghadapi situasi. Tanpa dia belajar dari kecil, tentu tidak akan mungkin. Nah, pelajaran tentang hamil kemudian melahirkan itu perlu diajarkan lewat cerita, kemudian setelah dia besar dengan pemahaman ilmu kedokteran dan sebagainya, sehingga di dalam dirinya berpikir bahwa melahirkan anak tidak sekedar melahirkan, harus dengan persiapan, sehingga anak-anak yang lahir adalah generasi penerus Bali yang cinta Bali, kemudian berani menghadapi tantangan dan berani menghadapi situasi apapun, sehingga dia berhasil menciptakan Bali tidak ke Bali ritual tetapi Bali spiritual. Iya, baik. Itu yang poin pentingnya ya Prof ya. Kita harus menciptakan Bali yang spiritual. Ya, karena ritualnya terlalu berlimpah sehingga semua orang mengeluhnya capek. Iya.
Kalau sudah capek, kenapa tidak dinilai? Kenapa saya capek? Apakah Tuhan ingin Banten begitu banyak? Bukan saya anti Banten, tapi hati kita adakah tertuju pada beliau? Nah, kalau bisa kita mengikuti budaya Bali yang dahulu, budaya Bali seperti Ratu Pedanda Gunung menyampaikan, cukup membanten Purnama Tilam Kajang Keliawan dan ngaturang sodan itu di 5 tempat, tapi sekarang di setiap sudut diberikan canang, entah dari mana datangnya. Ya, hampir 30 tahun Roh, kan sejak tahun 91 Indonesia mencanangkan Visit Indonesian Year dan Bali kemudian memilih untuk terlibat dalam industri pariwisata dan belakangan kita lihat industri pariwisata bergerak ke mass industri ya, pariwisata massal. Yang ini membuat lambat laun secara tidak kita sadari masyarakat kita akhirnya dituntut untuk memberikan casing yang menarik buat wisatawan. Kalau upacara, kalau boleh yang glamor. Nah, karena katanya kan sudah sukses, sudah berhasil, pariwisata naik, ekonomi naik, masa betara tilah bang naik kenten-kenten aja. Yang tadinya dapat salak, sekarang katanya ada stroberi. Yang tadinya hanya tidak ada minuman, sekarang ditambahkan ada pokari, ada bir dan sebagainya. Jadi itu salah satu aspek yang perlu juga kita lihat. Kalau positifnya ya orang Bali kreatif ya. Tapi kalau negatifnya ini kan jadi hanya memperhatikan casingnya saja. Sementara tadi harapannya Prof. Suryani kan dari hati. Apakah kita memang benar-benar ingin mengaturkan itu atau ada justru kemudian beban, kenyal. Ya. Nah, kalau sudah merasa beban, tentu apa yang disajikan jadi tidak tulus ya. Sesuai yang menerima juga jadi agama setengah Hindu hati. Harusnya yatnya ya, tulus ikhlas, korban suci tulus ikhlas. Nah, Dok, kita lanjutkan kembali. Kalau kita memperhatikan atau mungkin kebetulan melihat ada lansia yang mungkin mengalami permasalahan jiwa. Nah, ini bagaimana seharusnya kita mengambil tindakan, Dok? Ya memang sampai sekarang jiwa itu belum menjadi prioritas lah. Apalagi terkait dengan lanjut usia. Sehingga kalau kita lihat di pemberitaan, hampir setiap hari ada pemberitaan orang lanjut usia yang menghilang dari rumah. Kemudian tiba-tiba 3 hari kemudian ditemukan meninggal di sungai atau di mana, atau tertabrak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita memang belum menyadari bahwa lanjut usia itu bisa mengalami gangguan permasalahan kejiwaan yang berujung kepada mereka menjadi pikun, mereka menjadi bingung, mereka menjadi tidak menyadari kondisi di rumahnya. Sehingga perlu memang ada edukasi ya. Edukasi tidak hanya kepada lanjut usia tetapi kepada keluarga dan masyarakat juga untuk mengenali secara dini bahwa lanjut usia itu bisa mengalami penurunan dalam fungsi mentalnya. Yang paling sederhana mulai sulit tidur, kemudian merasa cemas, khawatir. Nah, seperti tadi juga pemirsa kita mengatakan emosi yang meningkat. Jadi sesuatu yang tidak dari biasanya itu perlu menjadi perhatian untuk kita sikapi. Dan kalau sudah kita mengidentifikasi itu, tentu perlu dicoba dicarikan jalan keluarnya. Salah satunya yang kalau memang cukup berat ya dibawa ke tenaga profesional, yaitu ke psikiater. Di Bali sudah ada lebih dari 50 psikiater ya, dan itu bisa dimanfaatkan. Yang sebelumnya mungkin kita lebih banyak kalau ada permasalahan membawa ke pengobat tradisional. Tetapi dengan kedokteran modern, psikiater juga punya peranan untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat, utamanya di Bali ini. Tapi saya justru berharap Banjar itu kan ada seke penglingsir, seke trunes dan sebagainya. Nah, bisakah penglingsir ini diberikan datang ke Banjar untuk senam? Karena mereka sudah punya aktivitas seperti ini. Di senam cuma jumlahnya dibatasi barang 20-30 orang dengan pakai jarak dan sebagainya. Biar mereka senang, biar bergembira, menyanyi, menari dan sebagainya. Dan yang kedua yang perlu diajarkan adalah anak dan menantu itu harus mengerti kehidupan orang tua. Jangan merasa orang tua sama dengan saya. Dan kalau bisa belajarlah bagaimana beretika, bagaimana membantu orang lanjut usia, dan kemudian ajarkan pada anak cucu, pada cucu-cucunya, karena orang tua juga tidak ada waktu mengajarkan bagaimana menghormati orang tua. Saya melihat dari
tata krama di Puri Kelungkung itu rasanya bagus, orang akan mengatakan ini feodal, tapi tata krama itu harus ada. Kalau kami keluar misalnya harus mepamit semua, dari yang lingsir sampai yang lainnya mepamit keluar. Dan kemudian kalau datang juga menyampaikan. Sekarang tata krama ini kan tidak ada. Mulai datang masuk kamar, kemudian anak menantu tidak pernah ngobrol sama nenek kakeknya dan sebagainya. Mulailah sekarang dari keluarga. Kembalikan keluarga Bali itu keluarga saling mencintai, saling menghargai dan saling memerlukan. Mungkin ini Prof untuk saling mengobrolnya sudah lewat media sosial, Prof. Nah, semua pakai HP. Digantikan lewat WhatsApp, Prof. Kita bilang ada perubahan model komunikasi ya. Kalau generasinya Prof mungkin ingin tatap muka, kita ngobrol face to face. Tapi kemudian generasi yang lebih baru lewat sosial media, lewat WhatsApp-nya dan sebagainya. Yang lebih baru lagi nggak mau lewat WhatsApp, katanya pakai TikTok. Iya, pakai TikTok. Jadi ada kemajuan teknologi di satu sisi memang membuat kita merasa menjadi masyarakat global yang lebih dekat. Tapi di sisi lain seperti yang Prof rasakan tadi, kita menjadi jauh ya. Yang dekat itu terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Nah, kalau ini memang tidak dibuatkan suatu jembatan untuk ada perubahan cara berkomunikasi, maka lambat laun tinggal satu rumah tapi merasa tidak satu rumah. Dan akhirnya tetap juga lanjut usia itu kan merasa sendiri dalam ketuaannya, dan syukur-syukur nanti dilihat ya di rumah itu tidak jarang nanti karena tidak update status, tidak komunikasi lewat WA, ya diterlantarkan, makan tidak, diajak keluar tidak, diajak ngobrol pun tidak. Iya, baik. Nah, tapi memang setuju sekali apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Suryani dan juga Dr. Cok ya. Ya memang kita boleh mungkin ada perbedaan cara komunikasi setiap generasi ya, tapi tetap harus ada etika-etikanya itu ya, Prof ya. Baik, apalagi Prof yang tentunya kita harus jaga kualitas untuk membuat lansia tetap terjaga kesehatan jiwanya, Prof. Ya, seperti tadi saya sampaikan, bisakah orang tua dengan orang tua itu bertemu? Itu berikanlah sekarang. Memang fase COVID, tetapi dengan diajarkan bahwa mereka boleh ketemu, itu akan membuat kegairahan hidup ada. Tidak perlu pakai obat penenang, tidak perlu obat anti sedih dan sebagainya. Dengan dia tertawa lepas, melihat temannya tidak bisa jalan, ketawa dan sebagainya, itu sangat membuat orang Bali itu gembira kembali. Pulang lagi, ketemu dengan anaknya, dia mau nyapa anak menantu. Dan sekarang ajarkan pada anak menantu bahwa menantu itu tetap itu ibu atau bapak dari suaminya, bukan ibunya, mertuanya. Ya, jadi mertua itu harus dianggap ibu atau bapak dari suaminya. Sebab sekarang ini semua mereka samakan. Itu ibunya, dia tidak suka sama ibunya, dia panggil ibu juga. Tapi aktivitasnya bisa beragam loh. Ada menyanyi, ada menari. Kan saya rasa setiap orang punya hobi ya dulunya. Cuman ketika memasuki lanjut usia jadi berkurang untuk memunculkannya. Nah, sekarang kalau ada ruang untuk mereka tampil, ya anggaplah seperti taman kanak-kanak ya. Mereka kan kalau dikasih ruang untuk tampil sangat senang sekali, apalagi ada perlombaan, ada hadiah. Ya di antara lanjut usia lah, sehingga rasa tidak terlalu jauh menganggap saya sudah tua jauh banget kemampuannya. Tetapi di antara lanjut usia sendiri akan ada kesenangan ya, melihat temannya tidak sesuai dengan gerakan yang harus dilakukan, atau menyanyi tidak hafal dengan nyanyiannya. Nah, di sanalah saya rasa ada perasaan bahagia di antara lanjut usia, dan kalau sudah muncul rasa bahagia itu akan memberikan tambahan umur buat lanjut usia tambah panjang lagi. Jadi kalau orang tua sudah bahagia, anak, menantu, cucu semua juga ikut bahagia. Suasana rumah juga akan lebih bahagia lagi ya, Dok dan Prof ya. Dan ada kesempatan orang tua untuk mendidik cucunya bagaimana zaman dulu. Karena anak dan menantunya mungkin tidak ada waktu kan, sibuk untuk cari uang, untuk karir dan sebagainya. Tetapi manfaatkanlah orang tua itu untuk bisa mendidik cucu-cucunya dengan cara mereka. Dengan cara yang berbeda. Iya, baik Prof dan Dok, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan kita sudah memasuki di segmen terakhir dan silakan kami masih mengundang partisipasi Anda bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung dengan kedua narasumber kita sore hari ini. Silakan kami masih membuka kesempatan dan langsung bisa menghubungi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Sambil menunggu penelpon yang masuk, kita lanjutkan kembali ini bersama Prof. Suryani mungkin ya. Nah, jadi kapan Prof, seorang lansia itu harus dibawa ke psikiater apabila kita melihat dia ini berada dalam kesehatan jiwa, mungkin dia terlihat sering murung, sekarang sering marah-marah, atau mungkin tidak mau bersosialisasi, Prof? Dibawa ke psikiater kalau sudah memang terganggu, tetapi kalau sudah baru cemas, baru mengeluh saja, lebih bagus keluarga lah ikut membantu, memberikan penerangan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau memang orang tua itu sudah mulai seperti tidak nyaman, yang pertama harus diperhatikan adalah apakah dia sudah cukup minum air. Sebab orang tua banyak tidak mau minum air. Berat badan kali 40, kalau berat badannya 50, maka sehari dia harus minum air sebanyak 2 liter. Dan kemudian lihat air kencingnya apakah keruh, kalau masih keruh kurang air harus bening. Kalau air sudah cukup, maka ketakutan, kecemasan dan kebingungan itu bisa teratasi. Yang kedua, apakah dia sudah cukup makannya? Sebab banyak orang tua lupa juga makan, harus sayur, buah dan makanan yang bisa dia cerna dengan bagus, makan 2 atau 3 kali sehari. Yang lainnya adalah dia harus bisa tidur lelap. Kalau dia bisa tidur lelap, maka daya tahan tubuhnya akan memperbaiki sehingga kecemasan, ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau ibu bapak mengalami sukar tidur, cobalah keramas sore hari, cor-cor rambut kita, dan setelah itu malamnya pasti Anda tidur yang nyenyak. Yang kedua, perhatikan tempat kamar tidur, sebab saya melihat banyak kamar tidur itu kotor. Jadi spray harus diganti setiap minggu sekali, kasur dijemur, pintu dibuka pagi hari, dan jangan menaruh baju-baju bekas di kamar, kemudian botol-botol dan sebagainya yang tidak perlu dikeluarkan. Sehingga kita memang tidur dengan menghirup udara yang segar. Kalau tidur sudah lelap, tidak mimpi buruk, maka muncul ide-ide baru untuk bisa melakukannya. Apa yang perlu untuk menghindari ketakutan ini. Selain itu, kita tentu perlu menggerakkan tubuh. Kalau tidak bisa keluar, cobalah jalan cepat di rumah, kemudian gerakkan tubuh, tangan gerakkan, leher digerakkan. Karena kita duduk begini saja, tentu akan membuat semua tidak nyaman. Jadi gerakkan tubuh, bunyikan lagu, entah orang melihat aneh atau tidak perlu dipikirkan, tetapi yang penting hati kita senang, dan setelah itu teriakkanlah. Perasaan kita apakah senang, apa jengkel, marah, dengan meneriakkan itu kita akan melepaskan beban. Iya, Prof. Mungkin untuk yang dari lansianya, dari bapak dan ibunya, mungkin seperti yang Prof sudah katakan tadi, banyak yang sudah melakukan seperti itu, Prof ya, seperti mendengarkan lagu atau apa, terserah orang mau bilang apa. Nah, sekarang sebagai generasi muda, untuk yang muda-muda, bagaimana untuk memahami lansianya ini? Silakan dokter. Ya, saya rasa memang tantangan ya buat kita generasi muda. Melihat lanjut usia kita, ada yang menganggap memang ya kan orang tua sudah mandiri dari dulu, ya tidak perlu diurus lah. Tapi seperti saya katakan tadi, perubahan itu akan terjadi seiring dengan usia, sehingga akan terjadi penurunan. Sudah sewajarnya kita sebagai generasi muda untuk mau ada waktu memperhatikan perubahan-perubahan itu, sehingga ketika keluar dari kebiasaan yang dilakukan oleh para lanjut usia ini, kita menjadi awas. Karena di atas usia 60 seperti tadi saya katakan, Anda biasanya punya lebih dari 1 penyakit kronis. Dan mau tidak mau mereka harus rajin kontrol untuk memeriksakan diri, baik secara fisik maupun kalau memang ada permasalahan kejiwaan, sehingga tidak jatuh ke kondisi yang lebih buruk lagi. Nah, salah satu yang paling dirasakan membantu oleh lanjut usia memang dari generasi muda, kalau kita bisa berkomunikasi, menghargai apa yang mereka miliki. Pasti lanjut usia itu akan cerita, dulu saya ini, karena memang
yang bisa mereka banggakan adalah kondisi yang dulu, tidak mungkin akan mencapai sesuatu yang baru dibandingkan dengan yang muda-muda ya. Sehingga kita selaku generasi muda harus mulai bisa mengapresiasi, menghargai apa yang sudah dicapai oleh lanjut usia kita. Yang kemudian setiap tahun kita rayakan ulang tahun mereka dengan menyanyikan panjang umur, tetapi kalau kualitasnya tidak kita berikan juga, maka untuk apa punya usia panjang tetapi tidak berfungsi dan tidak menyadari bahwa hidup ini ternyata masih indah untuk dinikmati. Iya, baik dok. Berarti konsepnya ini kembali lagi kalau kita untuk merawat lansia seperti kita merawat anak kita sendiri. Betul. Ya dok ya. Jadi menganggap seperti anak kita sendiri, tetap mengajak ngobrol, kemudian memenuhi kebutuhannya dan diapresiasi semuanya. Terkadang lebih sensitif lanjut usia itu. Karena kan banyak dari kita ingin memberikan yang terbaik lah. Misalnya tadi tidak boleh beraktivitas, bahkan diajak kalau boleh jangan tinggal di desa lah, karena anaknya sekarang sudah berhasil di kota, diajaklah ke kota. Tapi buat lanjut usia bukan mewah rumah yang ditempati atau di mana mereka akan tinggal, tapi adalah rasa memiliki rumah itu yang penting. Sehingga membuat lanjut usia meskipun diajak ke rumah anaknya yang mewah dan gemerlap, tidak akan merasa nyaman, karena dia merasa akan asing. Ya, tidak terbiasa kamar di mana, mau ke kamar mandi saya sulit, nggak tahu mesti beradaptasi dan sebagainya. Justru dia akan lebih nyaman tinggal di rumahnya. Rumah sendiri. Maka dari itu kita yang muda lah yang mulai, kalau memang tidak bisa tinggal bersama, ya lebih rajin mengunjungi, lebih rajin melihat kondisi mereka sehingga mereka tetap memiliki harga diri lah. Saya yang berkuasa di rumah ini, inilah tempat yang nyaman buat saya menikmati hidup ini. Iya, baik, luar biasa sekali dok. Nah, dari Prof. Suryani, Prof, karena kita sudah berada di segmen terakhir, apa harapan ke depan untuk semua ataupun untuk pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita sore hari ini, Prof? Harapan saya buat orang tua, terimalah apa yang terjadi sekarang itu yang terbaik. Kalau diperlakukan baik syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi tetap percaya Tuhan akan selalu menunjukkan jalan apa yang harus dilakukan. Tetapi buat generasi muda, kalau ingin kita memberikan orang lanjut usia itu bahagia dalam hidup ini, kalau punya orang tua kunjungilah, apakah seminggu sekali, atau kalau Anda jauh, teleponlah sekali-sekali orang tua. Jangan cuma sebulan atau 2 bulan sekali, belum tentu menelpon. Adakan waktu untuk nelpon. Sebagai orang tua, kalau ditelepon oleh anak, apalagi oleh mantunya, menantunya sangat menghargai mertuanya, sangat senang sekali. Dan kalau bisa cucunya juga demikian. Dengan demikian generasi berikutnya akan terlatih untuk tetap menghargai leluhurnya, nenek kakeknya yang memberikan mereka kehidupan seperti sekarang ini. Dan yang lainnya adalah bisakah orang tua diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bertemu dengan teman-temannya sehingga mereka saling bersaing. Dia kok bisa, saya tidak bisa. Sehingga dengan ada persaingan jengah dalam diri, semua orang tua akan bangkit untuk berani mengatakan umur berapa saya ini, berani menggunakan baju warna yang disukai dan sebagainya. Sehingga dia akan berhenti menyebut saya sudah tua. Saya berumur berapa hari ini? Iya, baik. Sudah tua tapi tetap awet muda. Itu ya Prof ya, harus Prof ya menjadi mindset yang terbaru. Iya, baik, dari Dr. Cok sendiri dok, apa harapan ke depannya dok, terutama untuk mewakili generasi muda supaya bisa menghormati yang lebih tua lagi, Prof? Ya, saya melihat memang permasalahan lanjut usia ini bukanlah tanggung jawab sepenuhnya para lanjut usia, tapi adalah semua pihak, mulai dari generasi muda, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah juga. Dan kami sangat berharap para lanjut usia ini bisa tetap sehat, baik secara fisik, mental, namun juga bisa berfungsi dan dalam menjalani ketuaannya itu berguna, bahagia, dan sejahtera, dan tidak berakhir di panti jompo. Itu harapan kami, karena kalau sudah para lanjut usia itu berakhir di panti jompo, maka secara budaya kita sudah menghancurkan budaya kita sendiri dan akan melahirkan anak-anak yang tidak bertanggung jawab dan durhaka terhadap orang tuanya.
Iya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali dokter untuk inspirasinya. Terima kasih sekali Prof untuk edukasinya sore hari ini. Dan tentunya pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama kedua narasumber kita. Dan terima kasih bagi pemirsa Bali TV sudah menyaksikan tayangan Harmoni Bali untuk episode kali ini. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.